Kita kaum muslim para jamaah, baik yang tua yang muda, apabila bisa berpuasa satu hari, hari ke-13, maka dibalas Allah 10.000 tahun. Sama kita beribadah 10.000 tahun. Yang kedua, apabila kita bisa beribadah sampai 2 hari, yaitu hari ke-14, sama pahala diberikan Allah Subhanahu wa taala 30.000 tahun. Umur kita cuma 50, 60, 70, kebanyakan meninggal sudah. Walaupun ada yang lebih dari itu, yang 100 tahun misalkan cuma langka. Kalau zaman bahari ada yang 500 tahun, 600 tahun, 70 tahun. Bahkan sampai Nabi Adam AS mendekati 1000 tahun. Kecuali ada cucu Nabi Allah Nuh alaihissalam itu sampai 1300 tahun umurnya cucu. Tapi bagi Nabi Muhammad kebanyakan umurnya 60, 70, 80, itu pun termasuk langka sudah. Kalaupun seandainya kita masih hidup, mungkin jalan sudah sempoyongan. Saya aja hari ini para jamaah umur baru sampai mendekati 70 tahun, kalau jalan tuh goyang itu sekarang habis sakit kurang lebih 13 tahun yang lalu. Waktu Ananda masih di Hadral Maut saya sakit. Nah pengaruhnya sampai hari ini. Jadi kalau sembahyang itu merajam tarawih itu kalau sudah bangun dari duduk itu kayak sebagai orang tua betul, kayak 90 tahun. Nah itu nasib namanya. Jadi sehat kelihatan zahir batin, nah, kelihatannya tapi sulit memang para jamaah. Itu baru sedikit diberikan Allah cobaan berupa sakit. Yang ketiga, puasa. Apabila puasa para sabit, zaman dahulu itu namanya puasa Ramadan. Tapi Nabi Muhammad kalau bulan puasa bila hari 13, 14, 15 itu puasa sabit, puasa putih. Awal dari puasa putih itu ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan turun ke bumi, qul nahbitu minha jami'a. Kata Allah, turunlah kalian semuanya, jangan sampai ada yang tinggal. Kenapa? Nabi Adam dan Hawa dengan putra putri beliau, manusia pertama, anak Nabi Adam alaihissalam. Waktu kita belajar di Martapura dengan ayah dan abah berkumpul, ujar beliau, kalaupun tidak diceritakan anak Adam itu turun ke dunia, tapi namanya anak pasti ikut dengan ayah atau orang tuanya. Jadi turun ke dunia anak Nabi Adam pertama itu dengan kembarannya. Cuman diceritakan dalam Al-Quran sekilas dengan tidak tafsirnya Nabi Adam dan Hawa aja. Nabi Adam waktu di Jabal Saram Nadib di daratan India, diturunkan di India zaman Nabi Adam itu. Kenapa? Maka diturunkan ke dunia, diusir bahasa kasarnya oleh Tuhan, wahai Adam, sekarang kalian turun, pergi dari surga ini. Walaupun Allah SWT sudah menyatakan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di dunia. Diceritakan sudah Tuhan bahwa Nabi Adam itu belum lagi diciptakan. Belum lagi dicatatkan di Tuhan, wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ujar Tuhan berfirman, itu punya iyah itu artinya mendadak beritanya. Seperti saya datang ke sini mendadak tanpa pemberitahuan dahulu, tiba-tiba pengumuman. Nah pengumuman itu kata namanya. Allah menyampaikan di depan para malaikat Tuhan, wa iz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ketika Allah Ta'ala berfirman, ketahui olehmu siapa itu para malaikat-malaikat Tuhan. Belum ada manusia, Nabi Adam aja belum ada, karena baru wacana Tuhan akan menjadikan manusia pertama ke dunia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini daripada berita Tuhan. Ternyata begitu lahir ke dunia, dilahirkan Tuhan ke dunia, di surga Tuhan ditempatkan. Itu untungnya Nabi Adam. Jadi orang yang pertama kali menempati surga itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Muhammad nanti setelah kiamat menempati surga itu, dan yang lainnya nggak boleh masuk. Jadi makanya waktu di padang di Arafah di hari kiamat itu apa namanya, yang waktu sebelum kita menghitung amal itu, padang mahsyar ya, padang mahsyar. Nabi Muhammad yang ditanya Tuhan bersama umatnya, ditanya satu persatu, ditimbang amaliyahnya. Sudah semua aman, masuk surga mereka semua. Yang lain itu nggak boleh dulu, kecuali satu, Nabi Idris alaihissalam. Idris alaihissalam itu sudah disampaikan oleh Tuhan kepada malaikat malakal maut ketika masuk surga waktu masuk di dunia, minta matikan dulu beliau. Begitu dimatikan, minta hidupkan langsung. Ibarat lampu itu habis matikan anunya itu baru hidupkan lagi. Jadi Nabi Idris alaihissalam tidak lama matinya, masuk surga tidak keluar sampai Tuhan biarkan dia di sana. Nah, itu sudah takdirku kepada Nabi Idris alaihissalam, yang lain nggak boleh itu. Nah, sekalipun Nabi Adam alaihissalam. Ini salah satu kelebihan Nabi kita Muhammad SAW. Umatnya begitu dihormati Tuhan. Ya. Yang ketiga, apabila kita bisa berpuasa pada malam ketiga, yaitu malam ke-15, itu sama beribadah 100.000 tahun. Artinya di situ Tuhan menampakkan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain baru satu beribadah satu, ya satu dibalas. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu minta dengan Tuhan, ya Allah, kalau begitu jadikan saya sebagai umat Rasulullah, biar ambil aja pangkat Rasulullah, diberhentikan jadi Rasul asal menjadi umat Rasulullah. Oleh Tuhan menyapa kepada Nabi Ibrahim salam, ambillah pemberianku itu menyangkut masalah pemberian Tuhan kepada Nabi Adam Rasul, ya kalian pasti surga. Tapi jangan Nabi ini kalau bisa kan Nabi apa? Siapa Nabi itu? Nabi Musa alaihissalam, biar aja ambil pangkat kenabianmu, cuman aku minta menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Satu kali beribadah dibalas sama dengan beribadah 100.000 tahun. Sekali beribadah, jadi untuk mendapatkan surga pasti umat Rasulullah insya Allah pada jamaah. Kalaupun kita dosa besar, bisa sebabnya Allah berikan taubat kepada dia sebelum mati, taubat dia. Kita meninggal bulan Sa'ban misalkan, insya Allah para jamaah kita husnuzan kepada umat Rasulullah, walaupun besar dosanya, tapi bisa jadi sebelum menghembuskan napas terakhirnya dia akan dibuahkan Allah, hatinya bertaubat sudah. Jadi mati mereka itu dalam keadaan taubat, insya Allah husnul khatimah. Jadi beruntunglah orang yang wafat di bulan Sa'ban, lebih-lebih di bulan Ramadan. Itu ada satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Umatnya termasuk di sana. Makanya Nabi Musa itu beriri.
Nabi Isa beriri, itu beriri hati, gibtah namanya. Gibtah itu artinya hendak umpat seperti Nabi Adam, seperti Nabi Muhammad SAW. Walaupun dosa banyak, tapi kita mati diampuni Tuhan. Di mana sulitnya begitu? Gampang sekali begitu. Itulah rangka pengangkatan Nabi kita, umat Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah menghormati Nabi kita Muhammad sebagai mazhar Tuhan namanya. Kan biasanya dalam ilmu tasawuf itu Nabi Muhammad sebagai mazhar Tuhan. Ya. Nah, inilah salah satu di antara kelebihannya. Jadi karena itu mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun kita berdosa. Dosa itu tidak manusia, itu namanya sifat manusia, tidak lepas daripada dosa dan salah kecuali bagi Nabi dan Rasul. Karena mereka itu maksum. Maksum itu arti dipeliharakan Tuhan dari kesalahan-kesalahan mereka. Berapapun besar kesalahan mereka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan catatan apabila kita sudah bertobat sebelum wafat. Nah, itu Nabi Muhammad harapan itu dapat. Karena para jamaah seperti para jamaah duduk seperti ini, tiap subuh dapat pengajian, duduk setiap pengajian itu aja sudah para jamaah, dosa kita minggu yang lalu hilang semua habis, sudah hapus Tuhan. Tinggal yang mulai minggu hari ini aja, hari ini kita pengajian lagi, maka dihapus Tuhan pulang. Jadi artinya tidak sempat mengumpul banyak dosa itu sudah dihapus Tuhan. Apabila kita setiap pengajian datang di majelis ini, para jamaah, para malaikat, kalau kita bisa melihat, kalau seandainya Allah takdirkan kita bisa melihat malaikat itu hadir, kita nggak ada tempat nih duduk. Apa isi di antara kehadiran mereka itu? Yaitu Tuhan berintahkan doakanlah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita termasuk doa. Jadi bila kita selesai berdiri di tempat ini, habis pulang nanti insya Allah ya kita sampai waktu isyarat, sholat isyarat dulu, itu mukaddimah untuk masuk dalam salat duha. Kalau syukur-syukur kalau bisa para jamaah atau kita bisa tinggal di masjid ini sampai jam 8-9 melaksanakan salat duha. Karena salat subuh nggak boleh. Sampai gini, setelah salat sunat sebelum isya, salat sunat subuh itu nggak boleh, haram hukumnya. Tapi begitu sudah masuk salat isya, sudah kita boleh beribadah. Nah, kecuali diantaranya salat untuk mengqadha salat Nabi waktu di perjalanan pulang dari perang jam sekitar setengah 8, jam 8 itu beliau melaksanakan salat subuh, kebablasan tidur karena kelelahan habis berperang. Artinya di situ secara hukum Islam kita bahwasanya kita tertidur itu termasuk dimaafkan Tuhan. Kalau kita terbangun memang sampai jam 8, jam 7, jam 9 kan bahasa semua yang sama. Lalu namanya itu disebut namanya qadaan. Saya pernah bertanya dalam telepon kepada Abah Guru sekumpul ujar guru, bagaimana kita mengerjakan salat pada adik itu. Kalau seandainya dikirakan salat tersebut dengan adaan, ujar guru kan apa juga. Cuman sudah apabila terkeluar daripada salat subuh seperti ini namanya qadaan. Kalau subuh seperti tadi dilaksanakan itu namanya adaan. Itu hanya menunjukkan bahwasanya kita sholat itu tepat waktu. Kalau sudah di luar waktu namanya qadaan. Disebut atau tidak biar beliau sahaja kita. Itu namanya inbias. Inbias itu pada judul Allahu Akbar. Itu sudah di hati kita sudah lihat.